Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat Gereja Penel dan Cabang Anugerah Kemendung. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 November tahun 2025. Kembali bertemu dengan saya, Yosua Hendri, dalam mimbar Geman Online pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mendapatkan berkat remah daripada Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ya. Lukas pasal ke-10 ayat 38 sampai 42. Ya, ini kisah tentang Maria dan Marta. Bapak Ibu, saya akan bacakan ya, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing dalam perenungan ini. Untuk mendasarinya kita akan buka Lukas 10:38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kisah ini tentu sudah sering sekali kita dengar, kita baca, bahkan berulang-ulang kali mulai kita sekolah minggu sampai kita dewasa ini pun sering mendengar atau membaca tentang kisah Maria dan Marta ini. Ya, sebenarnya kisah ini adalah kisah ya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, itu menceritakan kisah Yesus mengunjungi rumah dua bersaudara yaitu Maria dan Marta. Seperti kebanyakan orang jika ada mereka menerima tamu gitu ya. Bapak-bapak, kita sendiri kalau menerima tamu tentu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Mohon maaf sedikit intermezzo. Saya kalau tidak ada tamu datang ke rumah saya, saya jarang bersih-bersih ya. Tapi kalau ada tamu datang, saya pasti bersihkan semua seperti tertata rapi seperti itu. Demikian juga Marta, ketika Tuhan datang, sebenarnya hal yang dilakukan Marta adalah hal yang normal, yang biasa dilakukan kita semua. Ketika kita menerima seorang tamu, pasti kita mempesan segala minum dan lain sebagainya. Apalagi ini sebuah rombongan murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Maria juga mengambil bagiannya. Sebenarnya Maria ini adalah pelayanan dia adalah beramah tamah dengan tamu. Ya, selain ada yang mempersiapkan makan minum, tentu ada yang beramah tamah. Maria mengambil bagian itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Beramah tamah dengan tamu. Itu biasa yang dilakukan sebenarnya. Tetapi menjadi luar biasa, menjadi perhatian bahkan ditulis dalam Alkitab. Karena Marta ada keberatan. Dia keberatan. Dia mengeluh kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, iku lho Maria ku ket manglunggu ae Tuhan. Mbok ya suruh bantu saya yang mempersiapkan segala sesuatunya di belakang. Nanti kalau sudah selesai kan bisa duduk kembali." Itu maksudnya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu, dia mengatakan, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Haleluya. Itu sebuah teguran Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Marta itu sibuk melayani. Marta sibuk menyiapkan makanan, bekerja keras untuk menyambut Yesus, para muridnya di rumahnya. Sedangkan Maria mendengarkan Tuhan Yesus. Saudari Maria duduk di kaki Yesus dan hanya mendengarkan pengajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu? Ya, sesungguhnya kalau saya tadi merenungkan dan mendapatkan tema melalui kisah ini,
Sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan antara pelayanan Maria dan Marta. Pelayanan Maria dan Marta ini tidak bisa terpisahkan, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan model Maria, pelayanan model Marta harus ada di dalam setiap kehidupan orang yang melayani pada saat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak bisa terpisahkan. Kedua cara melayani dalam Maria dan Marta harus ada dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, berarti dalam diri kita pribadi ini harus memiliki pelayan motivasi pelayan atau pelayanan yang seperti Maria dan juga seperti Marta, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memisahkannya. Bagian saya Maria aja, saya Marta tidak mau. Atau saya mengambil bagian Marta saja, Marianya tidak mau. Tidak bisa, karena ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan membutuhkan pelayanan model Maria dan Marta adalah dalam setiap orang yang melayani. Ya, ini juga kepentingan Tuhan Yesus. Tuhan sungguh-sungguh membutuhkan pelayanan Maria dan Marta di dalam kehidupan kita, ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila pelayanan Maria dan Marta terpisah dalam diri kita? Artinya gini, saya tak ambil bagian Marta saja, saya tak ambil bagian Maria saja. Itu apa yang terjadi ketika kita mengambil pelayanan Marta saja? Yuk kita coba saya akan bacakan dalam perenungan saya ini ya. Apa yang terjadi apabila pelayanan Maria dan Marta terpisah dalam diri kita? Yang pertama adalah akan menimbulkan keluhan dan gerutuan, bersungut-sungut, ngomel, dan lain-lain seperti Marta. Apabila kita hanya mau melayani model Marta, itu akan menyebabkan gerutuan. Kita akan berutuh, capek Tuhan. Kenapa orang lain tidak mau membantu saya? Capek Tuhan. Itu kan sering yang kita alami. Melayani jemu, ya kan? Melayani capek, untuk Tuhan capek, melayani ala kadarnya, akhirnya seperti itu. Akhirnya apa? Timbul gerutuan. Kok aku mana Tuhan yo? Minggu wingi aku, saiki aku. Ini minggu tak jelok jadwalnya aku mana? Nah, ingat, jangan sampai pelayanan Marta dan Maria itu terpisah. Kalau kita hanya mengambil bagian Marta, maka kita akan mengeluh, menggerutu, ngomel. Akhirnya waktunya jadwal, tidak mau melayani. Sudah tahu jadwalnya dia hadir dalam ibadah, tapi tidak mau melayani. Jangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita harus melayani Marta seperti Marta juga seperti Maria. Nah, sekarang itu kalau kita mengambil bagian Marta saja, kita pasti akan mengomel, bersungut-sungut dan lain sebagainya, iri dan lain sebagainya yang timbul. Tapi kalau kita hanya mengambil pelayanan bagian Maria saja, Bapak Ibu, ya, di sini saya tulis, bila dalam diri kita hanya ada pelayanan Maria, maka kita akan menjadi batu sandungan orang lain. Yang pertama, kalau kita hanya aku tak berdiam terus saya, ya, aku tak melayani bagiannya yang terbaik, Tuhan katakan yang terbaik yang tidak akan diambil, aku tak nangkunu terus. Itu pun tidak sehat. Ya, itu pun tidak sehat. Ya. Saya ulangi, bila dalam diri kita hanya ada pelayanan Maria, maka kita akan menjadi batu sandungan orang lain. Seperti tadi, Marta tersandung dengan pelayanan Maria. Enaknya Tuhan, arek Tuhan. Nah, ini sudah menjadi sandungan. Maria pun menjadi sandungan bagi Marta. Enaknya arek kok lungguh. Gitu, Saudara. Ya. Lanjut. Dan kita tidak menjadi murid Tuhan yang baik. Nah, kalau kita mengambil pelayan Maria saja, ya, kita akan menjadi orang yang menjadi batu sandungan dan kita menjadi murid Tuhan yang tidak baik. Ya. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita juga memuridkan orang lain. Ya. Kalau kita duduk di dalam bagian Maria, kita itu mengambil bagian sebagai seorang murid, mendengarkan suara Tuhan. Boleh, dan itu wajib. Semua pelayan Tuhan wajib untuk mengalami
perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berhubungan pribadi dengan Tuhan yang erat, itu wajib, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau hanya berdoa saja, bergumul, hanya mendekatkan diri kepada Tuhan saja, tanpa kita menjadi terang bagi orang lain. Karena gini, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya, saya hubungkan dengan perintah Tuhan, ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus, Matius 28 18 sampai 20. Saya baca 15, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing ya. 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, perhatikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Artinya begini Bapak Ibu, pelayanan Maria itu sangat-sangat diwajibkan bagi setiap pelayan Tuhan. Harus memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Perlu, tetapi jangan lupa, kita tidak hanya di situ, tapi kita harus keluar untuk menjadikan segala bangsa itu muridnya Tuhan. Jadi, paham ya maksudnya? Jadi, kalau kita ini menerima firman Tuhan, perkataan Tuhan, duduk berdiam di bawah kaki Tuhan. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu, kita harus wartakan kepada orang yang lain. Artinya apa? Bapak Ibu harus keluar dari kenyamanan kita, harus keluar. Bagi orang yang melayani itu harus berdoa, harus bergumul, harus dekat dengan Tuhan, membangun hubungan hidup dengan Tuhan. Tetapi juga harus keluar untuk menjadi terang. Jangan lupa, ada amanat agung menjadikan segala bangsa muridku. Jangan lupa. Lalu di situ juga di sana juga saya mendapatkan firman, ya, itu yaitu dalam Matius 5 15 ayat 16. Matius 5 ayat 15 sampai 16, Bapak Ibu. Ini saya kaitkan ya. Saya kaitkan pelayanan Maria itu dengan Matius 28 18 sampai 20 dan juga Matius 5 ayat 15 sampai 16. Kita baca Matius 5 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu ikuti ya dalam Alkitab masing-masing. "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ya Bapak Ibu, jadi pelayanan Marta sangat dibutuhkan Tuhan. Pelayanan Maria sangat dibutuhkan Tuhan. Kedua pelayanan ini tidak bisa terpisah. Harus ada dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini, pada zaman ini. Pelayanan Marta juga pelayan Maria. Kalau Maria sudah duduk diam, itu diwajibkan bagi seluruh pelayan Tuhan. Harus duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ya, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman, duduk diam seperti Maria. Tetapi kita tidak cukup duduk diam, tapi kita juga harus bergerak melayani. Kita harus bergerak melayani. Kita harus ada kegerakan di dalam melayani. Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu, saudara-saudara semua melayani Tuhan, ya, dalam sebuah ibadah, Bapak Ibu, seperti kita tuan rumah, ya, gereja itu adalah pintu gerbang kerajaan surga. Tuhan itu datang di tengah-tengah umatnya yang berkumpul di dalam gereja, ya, seperti kita Maria dan Marta. Tuhan Yesus itu datang dalam ibadah kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya membayangkan seperti itu. Jadi ketika kita ibadah raya misalkan, ya, kita menghadirkan Tuhan itu hadir dengan rombongannya, membawa mujizat dan lain sebagainya dalam sebuah ibadah. Ya, di situ, di dalam ibadah itu, di dalam ibadah, katakan ibadah raya itu harus ada pelayanan Maria dan Marta di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya melayani saja, main musik contohnya, atau WL, atau apalah, tapi kita tidak, waktu pemberitaan firman Tuhan, waktu firman ditaburkan, kita tidak duduk diam
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya sangat menghargai Bapak Ibu semua yang melayani Tuhan pelayanan. Apabila di dalam hidupnya itu ada pelayanan Marta dan pelayanan Maria. Setelah melayani di dalam ibadah, main musik, WLC dan sebagainya. Waktu pemberitaan firman Tuhan itu sangat genting, sangat rawan, karena pemberitaan firman firman Tuhan itu adalah menjadi makanan rohani bagi kita. Ketika roti itu dibagi-bagikan, ketika roti itu dipecah-pecahkan, ketika rumput itu dibagikan, rumput yang segar dibagikan, kita tidak ada di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita tidak mendapat bagian apa-apa. Yang timbul apa? Adalah kerutuan akhirnya. Yang timbul apa? Sungut-sungut, ngomel. Bapak Ibu saudara, jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sungguh dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon kepada Bapak Ibu yang melayani Tuhan, ketika pemberitaan Tuhan, tinggallah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena di sanalah kita akan bertumbuh. Ya, jadi Marta dan Maria komplit dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sibuk melayani seperti Marta, tapi kita tidak hanya sibuk duduk diam mendengar firman Tuhan, tapi kita dua-duanya hidup. Ada suatu kegerakan yang hidup. Marta melayani, tetapi juga hubungan pribadi dengan Tuhan tetap terjaga. Itu yang diinginkan Tuhan. Sangat-sangat. Saya mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, tapi saya mohon dalam mimbar ini, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, ketika firman diberitakan, jangan tinggalkan pembagian roti kehidupan. Jangan tinggalkan pembagian roti kehidupan. Jangan tinggalkan pembagian rumput yang segar itu. Kalau Anda menganggap diri Anda domba, harusnya merindukan rumput yang segar dari gembala agung kita yang sedang membagi-bagikan rumput itu. Supaya apa? Supaya sehat kehidupanmu, kehidupan rohanimu sehat, kehidupan rohanimu terbangun. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, supaya kehidupan rohanimu itu menjadi terang. Bapak Ibu, menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon tolong pelayan-pelayan Tuhan, ketika setelah melayani, tolong kalau pemberitaan firman, duduklah dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tenang kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang dibagikan. Ya, haleluya. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti bahwa pelayanan Maria dan Marta ini dibutuhkan Tuhan. Tetapi pelayanan Maria dan Marta ini tidak bisa dipisahkan. Harus ada dalam setiap hati kehidupan kita yang melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, atau rema yang sudah saya dapatkan dalam perenungan saya di dalam hari ini, dalam mimbar Gemar hari ini, untuk menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Ya Allah Bapa, ya Tuhanku Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan, kami tinggikan, dan kami sanjung tinggi Engkau. Allah yang sudah memelihara kehidupan kami dengan berkelimpahan, Allah yang sudah berkati kami dengan segala kebaikan dan kebajikan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk rema yang hamba-Mu dapat pada pagi hari ini. Bila rema ini juga menjadi berkat bagi sidang jemaat GSJ Peniel dan juga Anugerah Kemendung. Tuhan, kami mohon berkat-Mu itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu tertanam dalam hati kami, agar kehidupan kami ini menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh setia, pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu. Bahkan pelayanan-Mu untuk kami sampai mencucurkan darah Tuhan, menyerahkan nyawa-Mu untuk tebusan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu, melewati, oh Tuhan, pelayanan kami, untuk kami belum memiliki pelayanan seperti pelayanan Marta dan Maria yang tidak dapat dipisahkan, harus ada dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah pada pagi hari, siang dan malam nanti Tuhan. Sepanjang hari ini kami berdoa dalam segala aktivitas kami, diberkati Tuhan, sampai kami kembali kepada pembaringan kami tidur, kami dipelihara oleh Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, setialah dalam melayani, setialah sungguh-sungguh, milikilah pelayanan Marta dan Maria dalam hidup kita. Salam bergemar.